Oke, selamat datang Pak Lam Karuna Rizka. Iya. Dapat Lam, siapa nih panggilannya? Hah? Siapa dulu panggilannya? Pak Lam atau Lamka? Lam aja lah. Karena aku masih mood kayak masih panggil Pak ya kan. Coba dibukakan dulu, Pak. Aduh. Ini itu enggak apa-apa nih. Masker tuh kok dipakai? Kenapa? Aman ini dipakai. Karena kan ingat masa pandemi nih. Aman enggak nih dipakai? Enggak ditangkap nanti. Enggak apa. Kita aman. Kita udah divaksin, Oh, udah aman ya. SMS. Oke, saya buka lah. Unima wajib vaksin. Iyalah, karena kita masuk rumah harus wajib vaksin. Terima hebat. Minimal. Kita jadi itu. Jadi hari ini sebenarnya kita masuk ke konten yang kedua. Berarti sudah kemarin episode yang pertama itu sama membahas tentang apa kan? Tentang perkuliahan di teknik informatika. Nah, di situ dijelasin juga tuh organisasi itu apa-apa aja, kayak mana gambaran masuk organisasi. Ada jelasin sedikit sih, cuman mungkin banyak yang penasaran nih. Jadi makanya kita buat konten terpisah yang memang ngebahas tentang khusus organisasi. Kebetulan hari ini yang kita undang hari ini orang yang tepat di bidang organisasi gitu ya kan? Langsung kita datangkan ketuanya gitu ya kan? Terima kasih. Terima kasih ya kan. Nah, jadi gini lah kan, berarti kita buka-buka sedikit lah. Berarti selama kita di informatika, dari semester 1 kita masuk, yang pasti kita udah tahu tuh, udah dikenalin kita sama orang kita kan, tentang organisasi, bagaimana kita hidup di perkuliahan ini gitu ya kan. Berarti di informatika nih, biar kita sama-sama tahu dulu nih, ada organisasi apa sih di informatika itu? Di jurusan Iya, di jurusan sih. Karena mungkin di jurusan apa? Nah, jadi kalau di informatika sendiri ya, kita itu ada dua organisasi. Yang pertama itu ada eksekutifnya itu Himpunan Mahasiswa Informatika atau singkat itu Himatif. Nah, yang kedua itu ada yang namanya DPH, itu pengawas, bisa legislatif ya. Di bawah kalau misalnya di fakultas itu ada DPM. Nah, di jurusan juga ada namanya DPH. Nah, jadi di jurusan kita tuh tetap ada dua, eksekutif dan legislatif. Nah, jadi itu DPH itu mengawasi Himatif gitu ya, progresnya kayak mana? Ya, itu dia lebih mengawasi progres dari himpunan lah, dari eksekutif. Dia tidak ada sangkut paut langsung dengan mahasiswa enggak, tapi lebih ke mengawasi dari eksekutif tadi, itu Himatif. Jadi kalau misalnya pengurus Himatif nih ada buat salah dia, nah sama apa namanya progres kerjanya, itu diculik sama DPH nggak? Nggak diculik juga dong. Jadi eksekusinya diapain gitu? Nah, ya. itu kan kalau mengenai pertanyaan seperti itu, DPH nggak langsung ngambil misal nih siapa nih dari, kita bilang lah dari anggota divisi minat dan bakat, dia membuat progres dia itu kurang lah. Nah itu nggak langsung diambil oleh DPH. Nah itu nanti ada yang memang dari himpunannya tersendiri terlebih dahulu. Nah ketika memang dari himpunan itu tidak sanggup lagi, baru itu diambil oleh DPH. Nah itu bisa dibilang DPH itu lebih ke yang hal-hal permasalahan yang besar lah. Jadi bukan algojo lah istilahnya. Bukan lah. Nggak, kadang gini, mahasiswa-mahasiswa ini salah tangkap. Giliran masuk ke organisasi itu kayak masuk ke organisasi apa gitu ya kan. Ya, malah kadang gini, ada pernah kejadian, masih semua tahu Sekret itu sebagai tempat eksekusi orang gitu ya. Iya, di anak 20 tuh, di anak 20 mahasiswa kita kan. Maksudnya gini, jangan salah kaprah dah. Ini di masuk Sekret langsung nangis. Nah itulah mungkin ya. Apalagi nengok muka Cijek. Nah itulah sebenarnya kok dibilang jangan menilai orang dari luar ya. Iya, betul. Padahal kalau ditanya sama orang-orang ini yang kita bilang lah angkatan 2020 kemarin yang memang kita tarik ke Sekret lah nih. Nah itu kan tujuan kita itu bagus untuk memperkenalkan dan mengajak adik-adik inilah. Nah kan tapi ada beberapa dari mereka ya seperti yang disampaikan tadi sebagai ruang eksekusi. Padahal kalau emang ditanyakan sama orang yang masuk tadi, pasti dia bahkan ada dapat ilmu baru gitu yang kita kasih. Ini enggak ya, udah takut duluan dia. Iya. Dipikirnya itu Ruang eksekusi. enggak sih, tapi ya kayak mana lah. Ya itulah kan maksudnya wajar juga sih mungkin bagi orang ini itu hal pertama bagi mereka. Iya, betul. Nah, jadi inilah mungkin bagi pertama ini pun mahasiswa baru udah masuk juga kan? Mahasiswa 2021. Nah, berarti sebelum kita sebelum kita berbicara jauh dulu nih, kita tahu dulu organisasi itu apa, terlebih dalam Himatif gitu kan. Nah, jadi menurut Lam nih mungkin memang udah lama kita dalam berorganisasi itu ya. 3 tahun.
Semester 3. Tiga tahun, Semester 3. Ya, semester 3 kita sama-sama di dalam organisasi gitu. Jadi menurut Lam nih, kayak mana tuh yang dimaksud organisasi gitu? Jadi kok tadi itu dari umumnya lah dulu ya. Organisasi itu kok di umumnya itu sebuah wadah untuk orang-orang, sekumpulan orang yang memang untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu definisi umumnya yang kita sama-sama tahu lah, dasar organisasi yang memang kita kenal ketika baru masuki sebuah organisasi. Nah, akan tetapi ketika memang kita nanti masuk nih ke dalam, kita bilang lah organisasi yang kita sebut ini himatif. Coba kita masuk, ketika kita masuk pasti kita bakal terpikirkan definisi organisasi yang sebenarnya itu seperti apa. Apa yang harus dilakukan? Karena pun gimana setiap sikapnya. orang pasti ada pemikiran yang lain ya. Jadi dari kita bilang lah 50 orang pasti kalau ditanya mengenai organisasi itu apa, mungkin ada sampai 50 orang, mungkin satu orang itu berbeda jawabannya. Jadi intinya yang kutangkap itu kayak istilahnya kita harus merasakan dulu baru kita tahu makna dari organisasi itu apa. Ya. Iya sih, karena kalau misalnya pun kita cuma dengar-dengar aja gitu, nggak berani mau coba sama aja gitu. Ya, dengar-dengar teori-teori. Nanti masuk teori konspirasi bahaya ya. Nanti apa teori-teori? Hilang, nanti hilang. Nanti hilang lah, juga kayak gitu ya. Nggak bisa. Mana tahu nanti apa tiba-tiba kita masuk organisasi yang salah gitu ya. Itu mau kutanya tuh. Cara bedain organisasi yang baik gitu. Misalnya yang baik, yang jelas lah tujuannya itu. Nggak ada unsur lain di belakangnya gitu. Unsur lain yang dimaksudkan ini seperti apa nih? Ya kayak misalnya ketuanya pengen ini, ketua himpunannya pengen nama dia naik gitu dengan memanfaatkan kader-kader dari himpunannya. Itu salah satu contoh ya, mungkin ada yang kayak gitu. Cuman aku belum dapat juga sih. Kalau di dalam sebuah organisasi di kampus ya, kok di kampus itu nggak ada sih kalau menurut aku pribadi itu ya memang yang nggak baik, karena kalau di Ormawa setiap kampus itu pasti baik-baik, itu internal ya, bedakan dengan eksternal. Karena kalau internal ini memang kita bilang lah berawal dari jurusan. Kalau jurusan itu memang dia lebih fokus sama profesi, yaitu bangun jurusan, kita menjadi apa setelah lulus nanti. Ya itu dari himpunan. Jadi di himpunan itu tidak terlalu banyak bermain politik. Politiknya ada tapi tidak pekat seperti ya di fakultas maupun di universitas lah. Jadi kok dibilang ditanya yang baik dan buruk, kalau baik semua baik, tapi kalau yang buruk itu saya rasa sampai saat ini saya belum menemukan gitu di ruang lingkup kampus. Nggak ada organisasi yang ini berarti ya, yang istilahnya yang memang membawa ke apa namanya? Kesesatan. Ada tapi organisasi apa namanya yang satanik itu? Itu dah. Memang Itu udah jauh. Eksternal. Itu udah jauh ya. Nggak masuk di kampus. Karena kan kalau di kampus itu pasti dibatasi, karena kan SK-nya dia langsung dari misalkan dari himpunan kan dari jurusan. Karena kan nggak mungkin nih ada SK yang emang dari rektor lah, kita bilang kayak tadi satanis, kan nggak mungkin nih rektor mengesahkan itu. Nah jadi itu gimana tuh ceritanya? Ada beberapa organisasi yang dia eksternal tapi dia bisa masuk kampus tuh. Malahan dia kayak menguasai kampus gitu. Lebih dari yang di jurusannya sendiri. Kalau mengenai itu ya, memang saya pernah sharing juga sama senior di Universitas Samudra. Nah, ketika berbicara masalah eksternal nih, nah jadi rupanya di Universitas Samudra sendiri pernah kejadian, adalah salah satu eksternal ini masuk ke kampus. Nah, sedangkan di Unsam sendiri itu mereka ada peraturan yang bahwasanya eksternal itu tidak boleh masuk kampus. Nah, ketika itu di sana itu chaos antara internal dan eksternal. Karena apa? Ya, mereka dari internal kampus, mereka ada pegangan nih, ada peraturan yang mau dibuat, bahwasanya eksternal tidak bisa masuk itu dalam kampus. Nggak boleh ikut campur lah. Nah, iya. Nah, kalau di Unimal sendiri, saya nggak berani mengomentari banyak. Karena apa? Saya nggak tahu nih di Unimal apakah ada peraturan seperti itu. Karena itu kalau nggak salah saya di sana di Unsam katanya itu DPM universitas yang mengesahkan gitu. Ya, peraturan itu. Nah, jadi kok di Unimal sendiri memang ada nih eksternal yang masuk, tapi saya nggak tahu nih ada peraturan yang melarangnya mereka masuk atau enggak. Tetapi yang saya tahu itu ya eksternal gitu, nggak boleh dibawa masuk. Karena di internal itu ada banyak tuh macam himpunan, BEM, DPM, MPM. Paguyuban itu termasuk eksternal. Eksternal tuh. Satu lagi apa? UKM, kan itu udah ada. Nah, jadi yang eksternal ini ketika masuk dan mengganggu
kondisi di kampus, saya rasa itu internal tidak akan diam saja gitu. Iya sih, namanya aja orang luar masuk ke tempat kita gitu ya. Kan rumah kita ngerusuh, Ya. ya wajib kita bantai. Makanya kita lagi duduk enak-enak ya, ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba datang dari luar gitu seraya apa nih gitu ya. Salam enggak, apapun enggak ya. Iya. Tapi kalau bisa di sini yang bisa ditangkap sih semua organisasi itu baik. Ya, tujuannya baik. Ya, tujuannya baik-baik lah. Pasti untuk kader-kadernya gitu. Cuma dia Oknum. betul. Oknumnya Betul, aja betul. yang buruk gitu, cara ngajaknya, cara apanya gitu. Ya, itulah sebenarnya kalau kita lihat tuh dari apa namanya itu secara umum ya kita secara luas. Ya gitu. Maksudnya semua yang kita lihat tuh baik orang, semua progresnya ada untuk Ya. menangkan kader yang bagus ya. Ya itulah. Prestasinya ada gitu kan. Cuman ya kadang terlalu terbawa suasana mungkin ya. Ya, inilah yang mas apa Udah hampir lupa bumi kurasa, udah tinggi, udah meninggi kan. Hampir lupa bumi. Nah, itulah. Nggak bisa bijak Manusia aja bumi. diciptakan dari tanah, masa harus melangit? Jas. Bapak quotes memang. Ya, oke, jadi mengingat ini pun lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi. Nggak tahu entah kapan perakhiran, nggak tahu. Ya, PPKM diperpanjang terus. Ntar lagi ada PPKM level 4, ntar lagi level 5. Level 5 udah bentuk titan ini kita. Wah, apa namanya? Dinding titan itu nanti kita. Itulah. Tahu nggak ada salah satu konspirasi nih kenapa PPKM itu tidak berhenti? Kenapa tuh? Kita kasih contoh satu lah, satu cocokologi dia. Itu girlfriend, ada END ujungnya kan. Aku ada lihat putusnya. meme-nya, aku ada lihat meme-nya. Itu sebuah cocokologi. Makanya coba PPKM itu ada END di belakang. Pasti aku rasa sampai sekarang udah berakhir gitu. Nah, itu sebuah Girlfriend, cocokologi friend, ya. boyfriend. Bisa nanti kan itu kan- PPKM, ntar lagi PPKN. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Iya kan? PPKN. Maksudnya gini lah, tolonglah itu maksudnya kita udah setahun lebih loh gitu loh. Melihat dari negara-negara tetangga. Iya, udah teratasi semua orang itu ya kan. Sebenarnya baik lagi sih. Kalau memang kita mau kebetulan niat untuk perbaiki masalah pandemi ini ya bisa-bisa aja. Cuman ya kita apa boleh buat sebagai masyarakat gitu kan. Enggak sih, kalau mungkin kalau Ikhlasul di posisi kayak gitu tergoda juga sama duitnya mungkin. Ya, kita harus jangan selalu berpikir negatif juga ya kan sama Iya. pemerintah. Mungkin Coba orang tuh positifnya lah, mungkin mereka sudah berusaha dengan cukup keras lah sampai keluarga ditinggalkan demi memikirkan cara bagaimana pandemi ini selesai gitu. Tapi mau gimana dibuat kan? Ya kita lihat pun negara-negara lain kan, negara maju aja sampai saat ini mungkin ada, tapi mereka mungkin karena ya beda sama kita, mereka negara maju jadi lebih cepat lah. Industri kedokterannya, industri atau apa sih? Nah, fasilitas kedokterannya lebih maju Ya, gitu. kesehatan, fasilitas kesehatannya lengkap. Kok kita di Aceh, setahu saya yang ada fasilitas yang cukup untuk menangani COVID itu cuma ada 2. Bayangkan satu provinsi cuma ada 2. Nah, bagaimana ya walaupun di Aceh sampai saat ini belum terlalu banyak, tapi di berita terakhir yang aku baca itu di Zainal Abidin di Banda Aceh itu udah penuh. Tapi orang Aceh nggak percaya COVID katanya. Nah, kalau itu aku angkat tangan. ya berarti aku juga nggak mau Udahlah. berspekulasi. Udah ya, jangan kita main. nanti habis kita bilang kayak gini, besoknya udah banyak pula orang kena COVID. Nah, makanya itu. Mudah-mudahan enggak. Ya, mudah-mudahan. Berdoa aja lah. Ada organisasi yang apa? di belakang. Berdoa aja lah semoga ya pandemi ini cepat selesai. Ya, amin. Nah, jadi ngomong-ngomong mengenai pandemi, nah berarti kita itu lam ini naik berarti ketika masa pandemi berarti. Ya, 2020. Nah, 2020. Nah, jadi mengingat ini ketika masa pandemi, ya kita harus berarti daring lah gitu kan, pelajaran daring. Jadi gimana tuh kira-kira mengatasi organisasi itu di masa pandemi? Nah, memang ya kita lihat sendiri anggota pun ada yang daring, ada yang luring. Iya, ada yang balik kampung gitu. Ada yang kampung di Bali. Macam kaum Nabi Lut. Ya ini ya kan? Nah, jadi gimana tuh? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus sih. Gimana bisa dibilang kalau ditanya keluh kesah ya, itu banyak sekali sih. Karena apa? Mengingat masa pandemi. Untuk kita membuat kegiatan aja pun susah, tapi dengan ada pandemi bukan sebuah alasan untuk
berhenti berkreativitas. Ya, Contohlah betul. dari kita ini di masa pandemi, alhamdulillah kita tetap berjalan gitu, jalur organisasi tetap berjalan. Yang kita bahkan ada hal baru yaitu disnatalis secara virtual. Nah, jadi kita ini teknik informatika loh. Ini kesempatan kita menampakkan ini kita informatika, ada hal baru yang kita nampakkan Ya, gitu. Nah, jadi dengan ada pandemi ini sebenarnya bisa kita manfaatkan gitu. Kita kasih nampak ke orang-orang bahwasanya inilah kami informatika, kami dengan pandemi tidak mempunyai alasan untuk berkreativitas. Itulah kami istilahnya kita mau bilang kami bukan cuma sekedar tukang kipas angin itu, tukang Ya. servis kipas angin. Nah, kadang gini, lu kan anak IT, oh bisa servis AC. Iya. Bisa servis AC, servis pokoknya servis HP lah semua. Nah, sebenarnya gini sih, maksudnya jangan disalahartikan gitu. Ya, betul. Oke lah, misalnya kita anak IT itu memang mungkin di beberapa kita bisa minta untuk servis printer, HP, AC segala macam. Tapi jangan disamaratakan semua. Itu Enggak semua mahasiswa informatika jago kayak gitu ya kan. Nah, contohnya gini, misalnya gini kayak Riga anak multimedia, tiba-tiba suruh jaringan. Ya kan, maksudnya oke anak IT tapi kan bidang multimedia gitu ya kan. Ada fokusnya. Iya. Fokusnya Nah, masing-masing. tapi itu menarik kalau dibahas itu. Jadi kalau oke lah kita bilang jaringan sama multimedia, tapi kalau kita di Indonesia ini kita itu dituntut bisa segala hal yang mengenai informatika, tapi di luar yang kayak tadi perbaiki AC segala macam itu ya itu memang bukan bagian kita. Nah, jadi kalau berbicara jaringan dan multimedia itu saya rasa di Indonesia kita memang dituntut harus bisa segala hal. Makanya kalau kita lihat banyak dari orang-orang kita di Indonesia ini kewalahan. Nah, karena itu tadi, masa iya, seharusnya kan lebih bagus tuh kita fokus ke satu, misalnya multimedia. Udah kita fokus multimedia gitu, jangan lagi fokus jaringan. Jadinya kan nggak terpecah dia. Nah, ketika dituntut kedua hal, udah fisik menurun, itu mental pun kena kali tuh. Nah, Kenapa ini capek kan gitu? kalau menurut aku sih itu kenapa dibuat kayak gitu mungkin karena ini perusahaan yang nggak ada duit untuk gaji yang ini misalnya fokusnya desain grafis gitu kan. Nggak, kadang ada juga yang gini dari persyaratannya itu persyaratan lowongan untuk masuk kerja Iya. itu kan diminta untuk bisa bahasa C, bahasa Ruby, Harus bisa edit video, desain grafis. Aduh. nanti Kayak mana ketika kita masuk, wah lah kok cuma disuruh Word gitu ya kan, PDS segala macam. Maksudnya bukan kita persalahkan dari setiap perusahaan enggak, tapi setidaknya alangkah baiknya itu setiap perusahaan membuka lowongan kerja itu ada kriteria khususnya lagi gitu. Yang bisa dia kerja fokus gitu. Ya, kadang gini, karena itu pernah pengalaman aku itu kan. Jadi masuk di tempat kerjaan itu kan, masuk tempat kerjaan, anak IT nih, dari misalnya background anak IT ya. Dan tiba-tiba disuruh naik pasang tiang telkom sebentar, tiang mikrotik. Nah, habis itu, oh ya udah kita lempar dokumentasi. Iya, saya sendiri di sini loh. Itu sambil kau masang tiang tuh sambil dokumentasi kan gitu. Iya, sendiri. Sambil Enggak, selfie itu di tiangnya di ujung di tempat HP ya, gitu mungkin. Ya, maksudnya itu lah. terlalu ekstrim. Ibaratnya gitu, maksudnya orang-orang itu jangan terlalu salah kaprah sama anak IT lah gitu. Itu mungkin pemikiran orang-orang awam ya. Ya orang itu kan nggak tahu, wajar aja sih. Kita pun anggapnya sebagai bercandaan Iya. juga. Ya, itulah. Nanti jangan tiba-tiba udah kena mental ya. Laporan tuh nanti apa? Enggak, maba kena mental. Dek, bisa cari kipas angin abang? Itulah. Nanti jangan merambat terlalu keluar lah ya. Iya, jauh kali gitu udah. Jauh kali dibayar dia. Jadi baik lagi nih, ketika masa pandemi tadi, kira-kira selama pandemi ini, ada kegiatan apa aja sih di Himatif kita nih? Nah, untuk Yang udah berjalan lah gitu. yang sudah berjalan ya itu kita dari pertama lah saya bilang itu ada pelantikan, rapat kerja himpunan, ada training dasar organisasi. Setelah itu ada Natalis virtual. Itu emang sebuah hal yang baru dilaksanakan di Himatif dan di setahu saya di Pulau Sumatera baru kita nih pertama. Dan terus setelah itu ada kegiatan pengkaderan kita. Nah, sebenarnya udah banyak nih kegiatan yang sudah kita laksanakan di masa pandemi ini. Nah, jadi ya kalau kendala pasti ada lah. Yang paling pertama itu ya pasti kendala masalah perizinan nih yang memang kita laksanakan secara tatap muka. Seperti 3 kegiatan di awal tadi itu memang kita harus mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatannya. Karena apa? Di masa awal periode kepengurusan saya itu memang masih baru-baru nih COVID itu. Nah, jadi untuk kita cari izin itu susah, bahkan itu Masih parnoan gitu. ya.
Bahkan di hari pelantikan itu sampai terundur berapa kali tuh karena izin gak ada. Habis itu pun satu lagi yang disnatalis virtual tadi, memang kita kan itu virtual katanya, tapi kan tetap ada nih orang-orang yang memang bekerja di tempat. Jadi kan otomatis ya harus izin Ada lagi. Nah, itu mungkin kendala paling besar lah kalau masa pandemi. Nah, kalau orang-orangnya saya rasa banyak nih dari teman-teman di pengurus himpunan itu yang memang mereka mau lah. Memang mau, tapi memang pasti ada nih yang memang orang dia itu ya banyak alasan lah dibilang dia itu nggak bisa bang segala macam itu pasti ada. Tapi banyak sih. Tapi alhamdulillah di awal-awal kegiatan yang memang itu hal baru seperti disnatalis itu masih semangat semua nih pengurus. Jadi nggak terlalu capek lah dari kita lah dari himpunan pada saat itu. Nah makin kesini banyak pengurus yang memang udah mulai males. Udah hilang semangat Hilang semangatnya. berorganisasinya. Saya nggak tahu nih sampai sekarang pun kami dari pejabat teras inti di himpunan itu sedang mengkaji kenapa nih kawan-kawan kok tiba-tiba semangat berorganisasi itu hilang, berkurang. Itu nggak ada rencana buat judul skripsi gitu. Oh, aduh. Udah ada objek penelitiannya udah ada gitu kan. Iya, tapi kan untuk kita meneliti orang yang Malas ya. hilang itu kan agak susah karena itu objek manusia gitu. Itu kan kembali dari pribadi masing-masing gitu. Dia juga bisa berubah juga ke depannya. Itu manusia. Iya. Manu? Terus inilah berarti ketika masa pandemi ini secara tidak langsung kita memang udah laksanakan banyak kegiatan gitu kan, acara tali yang besar gitu kan, sampai studio satu besar bagi dua gitu ya. Gitu. Terus ini mungkin ada pertanyaan yang agak krusial gitu, yang biasanya memang sering kita dengar gitu. Jadi menurut Lam nih, mungkin Riga atau aku nanti kan, lebih penting mana organisasi sama akademik? Nah, itu sering ditanyakan nih sama orang-orang kan. Jadi penting mana nih organisasi atau akademik? Nah, sebenarnya akademik itu penting. Itu kan tuntutan kita nih sebagai anak kan dari orang tua kita yang membayar kita untuk menyelesaikan akademik kita. Akan tetapi organisasi itu tidak dapat nomor dua kan. Nah, jadi dia itu balance. Berjalan berdampingan. Iya. Cuman doi aja yang nggak jalan. Iya. Nah, jadi sebenarnya itu kembali lagi ke kita pribadi masing-masing sih. Gimana kita cara membagi waktu akademik dan organisasi tadi. Nah, kalau dari saya pribadi itu sebenarnya kalau misalnya akademik ada sebuah kegiatan, di situ emang membutuhkan saya dan terus ada memang di akademik itu kita bilang lah ada ujian tengah semester. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kalau dari posisi saya di organisasi saya rasa bisa digantikan. Nah, karena diwakilkan kan gitu. Diwakilkan karena pun saya sendiri kan ada wakil nih di himpunan. Nah, pun ketika nanti di sana saya minta tolong sama si Halib karena pun nggak semuanya sekalian ujiannya, jadi bisa digantikan. Nah, di akademik juga itu memang UTS kan nggak mungkin kita wakilkan nih. Oke lah kalau emang dosennya emang mengerti dia, nah itu bisa mungkin ikut minggu depan atau kapan, nah itu bisa. Nah, satu lagi ada lagi misalnya lagi ada kegiatan yang emang itu di outdoor kegiatannya. Nah, terus ada tugas. Nah, gimana sih cara kita tetap bisa gitu selesaikan tugas itu? Ada satu tips dari aku ya. Udah pengalaman ya, pribadi ya. Dari pengalaman pribadi gini, kita pasti ada kawan emang dekat sama kita. Dia itu nggak ikut tuh di kegiatan itu. Nah, betul. jadi kita minta tolong nih sama dia. Nah, jadi kalau udah kawan dekat dia pasti mau. Nah, jadi ketika kita minta tolong, aku ini ada kegiatan, tolonglah aku selesaikan nih tugas aku karena ya nggak bisa nih aku kerjain karena outdoor kegiatannya. Nah, kayak aku semester 3 Reja jadi tumbal. Makanya di semester 7 habis mata kuliah habis karena dia jadi tumbal gitu. Jadi nggak ada yang ngulang ya. Iya, nggak ada yang ngulang. Nah, itulah kadang ini orang ada masuk organisasi itu, ini kayak akademinya akan terganggu nih. Itu banyak itu. Iya, itu nggak kayak mana tuh? Maksudnya gini, cara berpikir dia itu kayak mana sih? Kok bisa? Nah, kadang ini orang berpikir kan, yang ada ku tengok dari beberapa orang itu, kalau misalnya masuk organisasi itu udah lalai lah, udah sering main di luar lah, nanti tinggal di kampus segala macamnya itu. Ya sebenarnya sih kalau memang baik lagi sih, kalau memang baik lagi ke dia, kalau memang dia orangnya memang bisa memanage waktu dengan baik gitu kan, ya itulah baik lagi. Mungkin
dari kita sama-sama nih, masuk organisasi itu pasti kita yang belajar namanya memanage waktu. Ya, manajemen waktu. Manajemen waktu, manajemen kerjaan kita gitu. Tapi satu pertanyaanku, kalau dia masuk organisasi terus dia lalai sama kuliahnya, dia apa nggak mikir gitu mamanya bayar UKT? Nah, itu kan, itu pokok permasalahannya. Nah, balik lagi, kadang ada faktor lain lagi gitu yang membuat dia bisa lalai di organisasi tapi akademinya tinggal gitu. Yang padahal yang kita lihat kan ada juga yang kayak misalnya senior-senior kita, misalnya organisasinya itu rutin sekali tapi malahan dia lebih cepat tamat. Ada juga Ya, kan? ada yang berdampingan Mungkin juga. kayak tadi tuh pertanyaan tadi mikirkan orang tuanya bayar UKT ya. Nah mungkin tuh gini sih, mungkin dia berpikiran ya bahwasanya aku nih di organisasi. Nah walaupun aku ada UKT, dengan aku ikut organisasi mungkin bisa mengurangi nih beban UKT orang tuaku. Meringankan. Nah itu kan dari ketika kita masuk organisasi memang itu bisa kan, tapi enggak 100% bisa. Nah Enggak, itu betul. tergantung juga nanti gimana cara dia. Nah tapi itu sebenarnya satu hal yang salah juga, karena dia ketika emang kita lagi ada sebuah organisasi akademik ya jangan ditinggalkan juga. Nah, Itu salah juga, walaupun dia berpikir oh aku ikut organisasi pasti ada nih bantuan-bantuan Apa dari dia dosen. dia berpikir gini, yang ikut organisasi itu dia udah beda gitu kayak mahasiswa biasa gitu. Oh ya, apa bedanya itu dulu? Yang mahasiswa ikut organisasi sama yang enggak gitu. Nah jadi kalau kita bedanya nih mahasiswa organisasi lah, bisa dibilang itu seperti koboi kampus sih, sama mahasiswa biasa lah kan. Jadi sebenarnya perbedaannya itu cukup sangat jauh sih. Yang pertama ketika ada mahasiswa yang berorganisasi, dia pasti manajemen waktu pasti dia udah bisa. Ya, betul. Nah itu hal yang pasti dia udah bisa. Terus bertanggung jawab. Karena apa? Ketika organisasi kita pasti dituntut harus bertanggung jawab. Ya itu tadi tugas-tugas kita di organisasi apa, kewajiban kita. Nah pasti harus bertanggung jawab. Nah banyak lagi hal-hal yang membedakan gitu. Nah jadi public speaking udah pasti. Orang-orang di organisasi itu pasti public speakingnya udah cukup bagus. Nah, jadi kalau tidak perbedaan tuh cukup banyak perbedaan dari orang-orang yang masuk organisasi dan nggak masuk organisasi gitu. Jadi kalau misalnya gini dia menyalahgunakan gitu perbedaan tadi untuk menindas kawan-kawannya yang nggak masuk organisasi itu kayak mana itu? Misal nih, kasih contoh lah coba. Contohnya kayak mana kita bilangnya? Dia udah paham kali nih seluk beluk organisasi, padahal baru secuil yang dia tahu. Iya. Tapi dia udah sok-sokan ngajarin kawan-kawannya yang belum masuk organisasi, mendoktrin, mendikte gitu loh. Sebenarnya itu gini sih, kalau ada orang-orang seperti itu, dia nampak orang yang banyak berbicara. Kita bilang orang banyak berbicara, misal nih, saya nih, aku nih angkatan 17, ada adik-adikku, aku banyak ngomong depan-depan mereka. Itu bisa dinilai loh, orang yang banyak berbicara itu belum tentu dia itu pintar, belum tentu dia itu tahu semua hal. Cobalah tanya satu pertanyaan kritis, itu pun aku rasa dia pasti nggak bisa jawab. Karena aku nilai ya, kalau dari pribadi itu aku nilai ketika dia banyak berbicara, itu dia pasti cuma ngarang, itu khayalan dia, bukan karena dia itu pintar. Itu penilaian dari aku pribadi, dari orang lain aku nggak tahu gitu. Karena nampak gitu apa yang dikatakannya nggak sesuai sama yang diperbuatnya gitu ya. Nyang. Iya, itu dia. Minum dulu bos, minum dulu. Wah, ada minuman. Iya. Mana? Wih, Pesona Kopi ya. Dapat sponsor kita. Makasih sponsornya. Alhamdulillah ini episode kedua. Udah ada. Ini bayar apa gratis? Bayar apa gratis? Ya, ini namanya sponsor. Mahal sekali ya kayak aku. Aduh. Oke. Jadi tadi mengenai organisasi dan akademik gitu kan. Dan di sini pun misal menurut aku tuh organisasi dan akademik itu bukan sesuatu hal yang bisa kita bandingkan gitu. Maksudnya organisasi itu penting, akademik itu penting gitu. Nggak bisa kita bandingkan. Tapi alangkah baiknya itu jika kita sandingkan gitu. Ya, betul. Ya kan? Betul. Nah, baratnya Seperti? itu akademik itu kaki kanan, organisasi itu kaki kiri gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya cuma kaki kanan dia jalan, kaki kiri nggak mungkin. Iya. Kalau nggak ada kakinya? Betul. Saya merasakan gelap sekali di sini ya.